Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan rutinitas kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Asmaul Husna, kita bisa melanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini juga saya bisa bersilaturahmi di Masjid Asmaul Husna, yang mana ini perdana buat saya di sini, alhamdulillah. Dan ketemu dengan Bapak Haji Abdul Qadir, yang mana dulu sempat pernah mengajar beliau dan keluarga di rumah Pak Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal hadirat, tema kajian subuh pada pagi hari ini itu sesuai yang disinggung oleh Pak Haji Yanis terkait materinya. Itu adalah saya pilihkan apa kemarin, kaifa natalaqqal Qur'anal Karim, itu bagaimana metode talaqi Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Fakir sendiri ya duduk di sini salah satu karena memang fokusnya di bidang Al-Quran di Dewan Dakwah Kabupaten Tangerang, alhamdulillah. Dan juga Al-Fakir punya markaz Al-Quran yang mana namanya adalah Markaz Itqan wa Tajwid. Jadi materi ini sebenarnya materi yang pernah saya sampaikan atau saya bersamai dengan guru saya sendiri, yaitu Syekh Ahmad Samir Al-Kannas, ketika kami mengadakan daurah di Lampung. Dan tema ini saya sampaikan ke Syekh untuk bisa disampaikan waktu itu ke murid-murid kami yang ada di sana. Dan alhamdulillah sepertinya materi ini saya akan bawakan kembali ya, dengan materi yang sebenarnya wallahu a'lam bishawab. Untuk para jamaah Masjid Asmaul Husna, saya yakin semuanya juga mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini. Apa itu tadi materinya? Kaifa natalaqqal Qur'anal Karim, atau kaifa natalaqqal Qur'an.
Baik, sebelum ini ya, sebelum masuk ke materi, bahwa kita harus tahu Al-Quran yang sampai kepada kita sampai hari ini itu dengan dua cara. Dengan dua cara. Cara yang pertama adalah yang disebut dengan an-naqlu as-sauti. Yaitu apa? An-naqlu as-sauti. Ma ma'na an-naqlu as-sauti? Yaitu dengan metode apa? Lisan, talaqqi. Kemudian yang kedua adalah an-naqlu al-kitabi. Maktuban. Apa itu? Dengan metode tulisan yang kita kenal dengan hari ini dengan mushaf. Nah, jadi kalau kita tarik ya sejarah bahwa metode yang utama seorang yang belajar Al-Quran itu adalah dengan talaqqi musyafahah. Nah, inilah yang berbeda ya Al-Quran itu dengan yang lainnya. Al-Quran itu birriwayat, dengan periwayatan ya gitu. Jadi bukan apa dengan laisa bil ijtihad, bukan dengan ijtihad ya. Misalkan dalam bacaan-bacaan tertentu ya, itu kita nggak bisa belajar Al-Quran itu, mohon maaf, secara otodidak ya nggak? Kira-kira bisa nggak hari ini kalau belajar Al-Quran dengan otodidak? Hah? Bisa nggak? Lewat YouTube? Masya Allah. Terus apa lagi? Mudah kan sekarang? Kira-kira gimana? Itu baik insya Allah. Itu suatu hal yang positif. Apalagi sekarang ketika kita ingin belajar itu, mengakses sesuatu itu udah sangat-sangat mudah, modern gitu. Teknologi yang sudah mulai canggih, berkembang ya kan. Kadang cuma bisa dengan HP aja ini udah cukup. Nah, tetapi kita harus menyadari atau kita harus tahu bahwa Al-Quran ini walaupun hari ini mudah bisa kita pelajari melalui video-video YouTube ya kan, melalui rekaman-rekaman audio murattal gitu kan. Nah, itu adalah bukan suatu hal yang menjadi apa ya, utama, prioritas, atau mungkin satu-satunya untuk seorang yang ingin mempelajari Al-Quran, mencukupkan diri dengan tadi, belajar via media tadi. Maka kalau kita kembali kepada bagaimana dulu pengajaran Al-Quran sendiri, bahkan Rasulullah SAW itu pun berguru kepada siapa? Malaikat Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika ternyata Nabi kita sendiri pun ketika mempelajari Al-Quran itu bitalaqqi wal musyafahah, dengan apa? Talqin, dengan lisan ke lisan bersama malaikat Jibril gurunya. Begitupun para sahabat belajar Al-Quran itu dari lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita tahu. Makanya ini adalah metode yang utama ketika seseorang ingin belajar Al-Quran. Artinya apa para jamaah? Berarti ternyata belajar Al-Quran itu butuh guru. Sepakat nggak kira-kira? Saya tanya dulu, sepakat nggak kira-kira? Bismillah. Sepakat semua? Nah, tapi sekarang Ustadz kan kalau kita ingin belajar itu udah saking mudahnya itu, bahkan anggap aja kalau kita ingin belajar tajwid gitu misalkan ya kan, seperti tadi imam kita ketika membaca Masya Allah qiraah mutqinah wa jamilah fasihah ya kan, ketika kita ingin belajar hari ini dengan tajwid, ada Al-Quran bertajwid. Nah, ya enggak? Bahkan Al-Quran bertajwid itu ada Al-Quran tajwid gitu kan, pun ada warnanya ya enggak? Misalkan hukum-hukum tajwid ada warna-warna tertentu gitu kan.
Warna hijau hukumnya apa, warna kuning hukumnya apa, ya kan? Warna merah dan lain-lain. Masya Allah, itu mudah. Ya, tapi dosen saya di pasca sarjana IIK itu namanya Kiai Haji Dr. Fatoni, salah satu pakar ya Rosem atau pakar qiraah sab'ah, dan beliau pentashih mushaf Menag itu ya, bersama Dr. Ahsin Sakho, tapi Dr. Fatoni ya yang mengajarkan kami ilmu Rosem itu, beliau tidak setuju dengan Al-Quran tajwid yang bergambar. Kenapa? Ya karena nanti membuat orang itu jadi nggak mau berguru langsung, ya gak? Akhirnya apa? Apalagi nanti ketika dalam dunia percetakan, dalam dunia hak cipta, itu bisa jadi satu Al-Quran dengan salah satu penerbit tertentu warnanya demikian, kemudian yang lainnya ingin mencetak dengan warna yang sama, kena hak cipta. Akhirnya apa? Bisa jadi warnanya berubah. Akhirnya ketika seseorang itu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan mencukupkan diri dengan mushaf tadi berwarna tadi, akhirnya ketika berubah warnanya dia bingung karena basic ilmunya itu tidak ada. Apalagi pas Al-Qur'annya nggak ada warna, tambah bingung lagi. Nah di sini, nah ini pendapat beliau. Iya juga ternyata ada hak cipta. Maka di sini kita harus menyadari bahwa belajar Al-Qur'an dari masa ke masa, bahkan menjadi sunnatullah. Al-Quran itu apa tadi istilahnya? Birriwayat. Apa? Birriwayat. Apa itu riwayat? Riwayat itu artinya adalah transmisi. Jadi mata rantai. Ya, bacaan kita dari guru kita dari gurunya, dari guru-gurunya, terus bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan istilah hari ini istilahnya apa? Sanad. Nah itu. Dan inilah kekhususan Islam dengan sanad yang tidak ada dalam agama-agama lain. Ya, jadi kita kembali ke tadi bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini itu dengan dua cara. Yang pertama apa tadi? Dengan metode lisan. Diajarkan melalui lisan ke lisan. Kemudian yang kedua, an-naqlu al-kitabi, yaitu dengan metode penulisan. Sedikit saya ingin ya menceritakan bagaimana Al-Quran yang kita kenal hari ini, mushaf tadi, itu ketika zaman Nabi itu sebenarnya sudah mulai ditulis. Sudah mulai diapain? Ditulis. Kita tahu bahwa dulu Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu itu, Al-Quran tidak turun sekaligus langsung, tidak, tapi bertahap, berangsur-angsur. Nah uniknya ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, Rasulullah sendiri yang memang mengizinkan para penulis wahyu, diantaranya siapa? Ya Khulafaur Rasyidin, dan sekretaris pribadinya Nabi siapa? Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain, yang mana mereka semua ketika wahyu turun, Nabi mentalkinkan, membacakan, dan mereka semuanya menulis. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW itu tidak, namanya ummi, tidak apa? Tahu, tidak kenal ya baca dan tulis, atau ya itu tadi ummi. Tapi tentu para sahabat ada yang mana mereka itu sudah paham ya penulisan, mereka menulis mushaf. Tapi tentu pada zaman Nabi SAW ketika menulis mushaf itu apa adanya, dengan dengan menulis dengan media yang saat itu apa adanya. Ada istilahnya al-usub war-riqa, ya kan? Ditulis di atas pelepah kurma, ditulis di batu-batu yang tipis, di tulang-tulang yang pipih, misalkan tulang punggung hewan, itu ditulis dengan seadanya.
Sehingga pada saat itu Al-Quran jangan kita bayangkan itu langsung apa yang kita kenal dari Al-Fatihah sampai An-Nas hari ini. Masih berserakan, masih acak-acakan kalau bahasa kita. Maka tentu pada zaman Nabi demikian. Pada zaman Nabi demikian. Sampai Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh siapa setelahnya? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika pada saat Abu Bakar As-Siddiq itu Al-Quran masih utuh, masih berserakan, ya, sejak zaman Nabi, ya, masih hidup dan kemudian meninggal. Lalu apa? Kita tahu bahwa kisah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang terjadi kaum muslimin pada saat itu? Coba. Apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi? Fitnah yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa coba? Banyak yang goyang, ya enggak? Fitnah diantaranya adalah mereka, ya, tidak mau membayar zakat, ya kan? Nah, disinilah mereka orang-orang yang enggan membayar zakat, ya tentu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Akhirnya ada salah satu peperangan, yang mana peperangan ini mengakibatkan para penghafal Al-Quran, kadernya Nabi SAW dari para sahabat mulia itu banyak yang gugur. Ada yang mengatakan itu ribuan, ratusan, sampai bahkan ribuan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini para ulama berbeda pendapat terkait jumlah para sahabat yang gugur dalam peperangan ini. Coba ada yang tahu peperangan apa? Pada zamannya Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang enggan, tidak mau membayar zakat. Apa itu perang apa namanya? Hah? Coba, perang apa namanya? Ma'rakatul Yamamah. Apa? Ma'rakatul Yamamah. Ya. Saya ada kitab bagus, ini apa namanya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ini gurunya Dr. Ahsin Sakho. Jadi orang Indonesia ada yang sempat berguru dengan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, Masya Allah. Salah seorang ulama besar yang apa namanya dahulu pernah mengajar di Madinah. Ya, dan beliau punya beberapa kitab yang mana itu menjadi, kalau orang-orang yang terjun dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat, itu banyak karya-karya beliau yang bagus. Di antaranya adalah misalkan kalau kita belajar qiraat sab'ah itu Al-Wafi, ya kan? Wafi itu syarah Syatibiyah. Ada juga kalau kita mau belajar qiraat asyra itu ada namanya Al-Budur Az-Zahirah. Nah, ini pengarangnya adalah Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Nah, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi memiliki beberapa karya tulis, di antaranya beliau itu menulis terkait sejarah mushaf, sejarah penulisan Al-Quran. Nah, di sini ada tadi bahwa ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika memerangi orang-orang yang murtad pada saat itu, ya, di Ma'rakatul Yamamah, di perang Yamamah namanya, banyak ternyata para muridnya Nabi SAW, para penghafal Al-Quran gugur. Mereka meninggal, pada gugur semua. Banyak itu. Sehingga pada saat itu Umar radhiyallahu anhu merasa khawatir ketika banyak para sahabat yang gugur, para penghafal Al-Quran yang gugur. Akhirnya apa? Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kalau ternyata banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, nanti dikhawatirkan Al-Quran hilang." Karena apa? Zaman dahulu ketika banyak orang-orang yang tidak kenal tulisan, mereka hanya mengandalkan apa? Hafalan. Para sahabat itu Masya Allah, mereka hafalannya kuat-kuat. Mereka para penghafal Al-Quran, para penjaga wahyu. Nah, ketika yang banyak yang gugur meninggal, akhirnya apa? Umar radhiyallahu anhu khawatir bahwa Al-Quran itu akan lenyap.
akhirnya menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran yang pernah ditulis pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa coba komentar Abu Bakar, jawaban Abu Bakar dari sarannya Umar radhiyallahu anhu? Apa coba? Abu Bakar berkata, wa kaifa af'alu ma yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya mau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Abu Bakar sangat menjaga ya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi ketika saran Umar untuk mengumpulkan Al-Quran yang dulu pernah ditulis dijadikan satu supaya tidak berserakan lagi, maka Abu Bakar saat itu menjawab dengan jawaban demikian. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka pada saat itu Abu Bakar berpikir, diam sejenak, merenungi dari sarannya Umar radhiyallahu anhu. Maka apa? Maka saat itulah Abu Bakar menerima pada akhirnya sarannya Umar untuk dikumpulkannya apa? Tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpullah semua yang nggak usah dibayangin. Sempat kami bertanya dulu bagaimana itu ngumpulinnya. Ada di tulang, ada di batu, ada di pelebah kurma, ya kan? Kertas itu belum ada kertas. Maka bagaimana kita membayangkan itu kan? Nggak bisa dibayangin waktu itu. Yang penting pada saat itu para sahabat semuanya akhirnya mengumpulkan dan akhirnya kumpullah jadi satu yang kita kenal dengan apa? Apa jadinya ketika semuanya dikumpulkan itu? Namanya apa? Suhuf. Apa? Suhuf Suhuf Abi Bakar. Nah, disimpanlah terus ya. Maka sampai zaman bergantilah, misalkan setelah Abu Bakar siapa khalifah selanjutnya? Umar radhiyallahu an. Apa yang dilakukan Umar untuk mushaf tadi, untuk suhuf tadi, belum dikatakan mushaf ya, masih suhuf namanya. Nah, Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan apa-apa terkait suhuf tadi, Al-Quran tadi. Tetapi kita tahu bahwa Umar radhiyallahu anhu adalah seorang panglima, seorang pejuang yang luar biasa. Maka saat itu kan Umar fokus untuk perluasan wilayah Islam. Sampai dua imperium besar saat itu, Persia dan Romawi. Persia saat ini Iran itu takluk di tangan Umar radhiyallahu anhu. Udah, Umar jadi fokusnya untuk perluasan Islam. Maka gantilah setelah Umar siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, disinilah muncul pada zamannya Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, maka Islam semakin menyebar sampai bukan hanya di tanah-tanah Arab aja, sampai tembus ke negeri-negeri perbatasan antara Asia Eropa. Yang kita kenal hari ini adalah Armenia dan Azerbaijan. Nah, itu sempat ditaklukkan. Sampai sekarang kan banyak muslim di sana, walaupun masih ada konflik, tapi muslim di sana ada banyak. Ya kan, orang-orangnya ya Asia Eropa. Apa itu? Armenia dan Azerbaijan. Dan dua negeri ini dulu ketika pada zaman Utsman radhiyallahu anhu itu orang-orang Ahlus Syam dengan Ahlul Iraq, mereka berkumpul bersatu untuk perluasan Armenia dan Azerbaijan ini. Tetapi apa yang terjadi para jamaah? Ketika Ahlul Iraq dengan Ahlus Syam mereka membaca Al-Quran, ternyata terdapat perbedaan. Terdapat apa? Perbedaan. Ahlul Iraq, yang mana Irak, siapa gurunya dulu Irak? Siapa sahabat muridnya Nabi yang dikirim ke Irak? Siapa? Abdullah bin
Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu guru besar di Baghdad, di Irak. Ya kan? Yang mana ya, Baghdad ini dua, Kufah dan Basrah. Walaupun itu berbeda antara Kufah dengan Basrah, tapi sama-sama di Baghdad, Irak. Dan juga Ahlus Syam. Ketika mereka membaca Al-Quran, ternyata bacaannya beda. Apa yang terjadi? Antara Ahlul Iraq dengan Ahlus Syam, mereka merasa bahwa bacaannya itu yang paling benar, bacaannya itu yang paling sahih, valid, karena itu adalah sanadnya nyambung ke bacaannya Nabi. Ini dia mulai terjadi perselisihan. Maka di situ ada sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman yang melihat perselisihan ini kalau dibiarkan terjadi, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kita tahu orang-orang Arab terdahulu kalau berselisih. Padahal antara Ahlul Iraq dengan Ahlus Syam kira-kira semua bacaannya dari Nabi enggak? Jawabannya iya. Karena memang Nabi itu punya murid-murid yang dikirimkan ke negeri-negeri Islam saat itu. Pertanyaannya, loh, kok berbeda? Maka jawaban kita apa? Disinilah yang harus kita tahu bahwa baca Al-Quran itu bukan satu macam bacaan doang, tapi beberapa bacaan. Ada yang membaca dengan apa? Wadduha. Ada yang membaca dengan wadduha. Ada yang membaca dengan wadduhe. Ini berbeda. Ya enggak? Ada yang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Dan ada yang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah itu, perbedaan-perbedaan itu ada dahulu. Ya sampai sekarang. Nah maka ya mungkin lebih dari itu. Akhirnya apa? Dilaporkanlah kepada Utsman bin Affan untuk kembali memperhatikan Al-Quran. Dan ini bukan tanggung lagi. Disuruh untuk apa? Disuruh untuk menyalin kembali Al-Quran ke beberapa tulisan dengan beberapa perbedaan ragam bacaan tadi. Maka saat itu Utsman bin Affan menerima saran tersebut, Al-Quran disalin lagi, ditulis lagi, dikirimlah surat kepada Hafsah. Karena Al-Quran saat itu suhufnya Abu Bakar disimpan di rumahnya Hafsah untuk dipinjam, ditulis ulang. Ini prosesnya ketat ya, ketat ini. Nah saat itulah para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang menjadi 5 salinan, ada yang sampai 6 bahkan 7. Habis itu baru dikirim mushaf-mushaf tersebut ke negeri-negeri Islam pada saat itu. Nah akhirnya pada zaman Utsman bin Affan mushaf itu ditulis, barulah disebut sebagai mushaf. Suhuf tadi ditulis ulang, baru disebut sebagai mushaf. Nah saat ini kita kenal dengan mushaf Utsmani. Paham sampai sini? Itulah cerita atau sejarah kenapa disebut dengan Rasm Utsmani. Jadi Rasm Utsmani itu artinya adalah rasm mushaf ya dulu yang dilakukan pada khalifah zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dan Rasm Utsmani sekarang itu kan ada yang bilang kira-kira mushaf Rasm Utsmani itu yang mana kira-kira? Jawabannya, di Indonesia ada 2 versi mushaf. Katakan yang satu kita misalkan yang pergi ke Mekah itu bawa mushaf Madinah ya kan. Satu lagi misalkan mushaf yang dari Indonesia. Kira-kira mushaf dari Menag itu dengan mushaf Madinah itu mana yang Rasm Utsmani? Mana? Ada yang bilang bahwa Rasm Utsmani itu ya yang tulisannya mushaf Madinah ya enggak? Kalau mushaf Menag itu bukan, ya enggak? Maka jawabannya tidak tepat. Maka yang berbeda itu bukan rasmnya, tapi apa? Tanda bacanya.
atau namanya dawabit. Ya, maka antara mushaf Madinah MM dengan standar mushaf Indonesia SMI itu sama Rasam Utsmani. Maka sejak zaman Utsman radhiyallahu anhu tidak pernah ada tulisan tidak sesuai dengan Rasam Utsmani, karena suhubnya Abu Bakar saat itu dibakar, dilenyapkan dan dijadikan satu standarnya Rasam Utsmani. Paham sampai sini? Jadi jangan bilang bahwa tulisan, memang ada sih tulisan itu ada dua, tulisan Arab, ada namanya Rasam Imla'i sesuai dengan penulisan bahasa Arab kaidahnya, ada namanya Rasam Mushaf, nah, sesuai dengan Rasam Mushaf Utsmani. Tapi keduanya, baik itu Mushaf Madinah atau Mushaf Menag, itu semuanya disebut dengan Rasam Utsmani. Saya kasih sedikit perbedaan antara Rasam Utsmani atau Rasam Madinah, Mushaf Madinah dengan Mushaf standar Indonesia. Kalau Mushaf Madinah itu mengenal alif kecil. Mengenal apa? Alif kecil. Saya contohkan misalkan di sini, ya, contoh sederhana ya. Ya, misalkan ini kita pakai mushaf ini. Nah, di dalam Mushaf Madinah itu ada namanya alif kecil. Lihat di sini, ada alif kecil nggak? Maliki Yaumiddin, ya kan? Fathahnya tetap miring, ya enggak? Ini namanya Mushaf Madinah, standar Mushaf Madinah. Kalau Mushaf Indonesia gimana ya? Mushaf Indonesia ada nggak di sini? Nah, anggap aja kalau Mushaf Indonesia itu dia nggak ada alif kecil di situ, tapi fathahnya langsung tegak berdiri. Nah, itu baru namanya standar Mushaf Indonesia. Nah, itu yang berbeda apanya? Tanda bacanya. Apa istilahnya tadi? Bobet. Ada istilah Rasam, kerangka tulisannya, ini kerangkanya. Ada istilah apa? Bobet, tanda bacanya, diakritiknya. Gitu. Nah, karena memang mazhab yang dipakai itu berbeda. Kalau Mushaf Indonesia itu pakai madhabnya Abu Amr Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah. Adapun Mushaf Madinah pakai madhabnya Abu Dawud bin Sulaiman. Keduanya ini adalah ahli Rasam. Nah, itu. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ternyata sejarah yang menjadi, ya, harusnya motivasi kita, perjuangan. Mushaf yang sekarang kita baca itu udah enak banget. Nah, maka di sini tugas kita apa? Nah, maka kalau kita kembalikan kepada belajar Al-Quran, maka kita kembali ke metode yang utama apa tadi? Berguru dengan guru. Maka di sini saya tidak menganjurkan kepada para jamaah semua dengan kesibukan apapun. Ustadz saya sibuk, oke, semua orang sibuk. Ustadz saya banyak kerjaan, oke, semua orang banyak kerjaan, ya enggak? Tapi kalau kita misalkan prihatin terhadap diri kita untuk belajar Al-Quran, jangan sekali-kali meninggalkan guru. Jangan sekali-kali apa? Meninggalkan guru. Maka sekarang mudah di Masjid Al-Husna ada imam, ada guru Quran. Belajar di sini. Hanya saja terkadang kembali kepada diri kita masing-masing. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terkadang kita ingin belajar Al-Quran itu di waktu luang. Apa? Di waktu kira-kira benar nggak di waktu luang? Benar Ustadz, ya memang. Cuman pertanyaan saya, emang ada waktu luang orang sibuk? Hah? Ada nggak Pak Haji? Ada nggak waktu luang buat orang sibuk? Ada luang dikit, ada kerjaan lagi, ada yang belum dikerjain. Akhirnya udah nggak jadi-jadi, ya nggak? Tetapi coba dibalik, bukan di waktu luang, tapi apa? Luangkan waktu untuk belajar. Sederhana sebenarnya. Cuman ini ternyata mau apa lagi kita? Padahal Al-Quran itu Masya Allah, ya, keutamaannya luar biasa, diganjar huruf per huruf dengan apa?
balasan kebaikan yang mana dilipat gandakan menjadi 10 lipat, 10 kebaikan. Nah, tapi di sini saya tidak membahas masalah-masalah yang insya Allah sudah pada tahu semua. Ada masalah penting yang ingin saya bahas. Apa itu? Bagaimana kalau kita kembali ke tadi, ternyata ganjaran pahala Al-Quran itu adalah huruf per huruf. Kira-kira huruf per huruf ini kalau kita baca Al-Quran untung banyak nggak? Hah? Ya nggak? Untung banyak kan? Cuman masalahnya kita jangan terlalu pede. Loh, kok begitu? Lah iya, 10 kebaikan ini bisa jadi adalah memang orang-orang yang membacanya dengan baik dan benar. Jangan sampai gara-gara motivasi kita tahu bahwa Al-Quran itu huruf per huruf diganjar dengan pahala yang banyak, akhirnya kita ya udah semangat tapi tidak mengilmui dulu. Maka tentu Al-Quran itu turun kepada Nabi satu paket dengan tajwid. Satu paket dengan apa? Tajwid. Ini yang perlu kita perhatikan. Warattilil Qur'ana tartila. Iya. Jadi Al-Quran itu turun ke Nabi nggak ujuk-ujuk begitu aja kita baca hari ini, tapi satu paket. Ingat, dengan ilmu tajwid. Walaupun ilmu tajwid itu muncul di abad keempat lebih. Dulu tidak ada. Dulu fokusnya itu adalah ilmu lughah dan ilmu qiraat awal-awal itu. Mulai abad keempat setelahnya tadi kayak Imam Abu Amr Ad-Dani, Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, Abdul Wahab Al-Qurtubi dan ulama-ulama lainnya itu mulai menjadikan ilmu tajwid itu ilmu yang independen. Karena pentingnya orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dengan bertajwid. Maka di sini sebelum saya masuk ke dalam bagaimanakah metode talaki caranya, maka saya sampaikan dulu di sini beberapa bacaannya Nabi SAW. Jadi kalau hari ini misalkan membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Nabi. Contoh misalkan Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah sebagaimana bacaannya Nabi. Kira-kira kalau ada tema kayak begini, pikiran kita gimana? Emang bisa nggak tembus? Ya, kita tahu bacaannya Nabi SAW. Maka jawabannya apa? Padahal udah jauh masanya. Maka informasi ini bisa kita baca dari hadis-hadis yang sahih. Ya, makanya istilah bersanad itu bukan hanya untuk keren-kerenan, tapi tuntutannya besar. Nah, makanya di sini kalau kita ingin tahu bacaannya Nabi dahulu, maka tentu kita harus kaji bagaimana sih bacaannya Nabi. Di sini ada kitab ulama klasik namanya At-Tamhid fi Ma'rifatit Tajwid. Ini kitab bagus ini. At-Tamhid fi Ma'rifatit Tajwid. Ya, ini dikarang oleh Abul Ala Al-Hamadani, ulama abad ke-6 yang wafat 569. Ya, di sini walaupun buku tajwid itu saya sukanya karena dia berdasarkan periwayatan. Maka di sini ada judul beliau Al-Babur Rabi', bab yang keempat ini, ya kan? Fi wasfi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab keempat ini menjelaskan tentang bagaimana sih karakteristik bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau mengatakan apa? I'lam, ketahuilah, anna qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waradat bi thalathati awsafin, itu terdapat 3 karakteristik. Ada 3 macam, ada 3 sifat bacaannya Nabi. Apa aja? Ini 3 ini. Yang pertama adalah bacaannya Nabi itu al-maddu wat tahqiq bi ghairi tarji'. Bacaannya Nabi itu adalah menunaikan hukum bacaan mad.
atau memanjangkan durasi mad yang kita kenal dengan mad asli, mad tabi'i atau mad far'i dengan berbagai macam pembagiannya. Ya gak? Nabi itu membaca dengan mad. Nanti saya contohkan insyaallah. Wat tahqiq, ma ma'na tahqiq? Bacaan tahqiq itu adalah bacaan yang detail, bacaan yang tidak terlalu cepat, bacaan yang lambat, jelas. Jadi bacaan pelan. Nabi itu membaca dengan istilah tidak tergesa-gesa. Jadi kalau hari ini ada orang membaca Al-Quran itu kayak orang kumur-kumur, itu bukan bacaannya Nabi. Terburu-buru itu bukan bacaannya walaupun memang ada Nabi juga membaca dengan ritme cepat. Ya, baik. Tapi di sini dijelaskan bahwa bacaannya Nabi itu adalah menunaikan hukum panjang. Kana yamuddu maddan. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tardid wa tarji'. Nabi itu biasanya mengulang-ulang bacaan. Misalkan ada ayat-ayat yang memang perlu diulang, itu diulang. Ini biasanya untuk tadabbur. Misalkan tentang neraka, surga, itu pengulangan supaya penghayatan. Dan yang terakhir ini penting ini menurut saya, al-qira'atu harfan wa ayatan. Nabi itu membaca jelas huruf per huruf, ayat per ayat. Inilah kalau kita belajar tajwid, belajar tahsin, kita kan perbaikan bacaan. Ya kan? Ketika membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mana ba, mana sin, mana mim, belum harokatnya. Ya kan, ba kasroh jelas, sin sukun alirkan, ya kan? Nggak orang baca bismillahirrahmanirrahim, ada orang lagi misalkan bismillahirrahmanirrahim, itu kira-kira gimana? Kita udah biasa mendengar bacaan itu, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, ada yang harokatnya tidak sempurna. Harusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, jelaskan harokatnya. Ada lagi orang baca misalkan dengan miring gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga sama. Nah, apakah Nabi membaca begitu? Maka tentu Nabi membaca huruf per huruf dengan jelas. Nah, di sini tidak akan saya bahas semua, tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini terkait hadis yang sudah sangat familiar. Yang pertama di sini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Tolong ini diingat-ingat. Bismillah. Apa itu hadis Abdullah bin Mas'ud? Ya, langsung aja kita langsung ke ininya. Ya, haddatsani Musa bin Yazid al-Kindi qala kana Ibnu Mas'udin yuqri'u rajulan. Kebaca enggak kira-kira ini? Hah? Kelihatan enggak? Kana Ibnu Mas'udin. Kana ini kalau dalam bahasa Arab itu bisa kita terjemahkan dahulu kala. Jadi dulu itu bisa pakai kana. Jadi kalau kita ngomong mau bahasa Arab pakai dulu saya itu pakai kana. Berarti kalau saya kuntu. Misalkan dulu saya pernah pergi ke mana? Kuntu zahiban ila. Nah gitu. Jadi kana ini berfungsi untuk dahulu. Kana Ibnu Mas'udin yuqri'u rajulan. Dahulu Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengajarkan seorang laki-laki. Faqara ar-rajulu. Akhirnya laki-laki tersebut membaca. Ini surat apa ini? Surat At-Taubah. Ayat berapa ya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ayat 60. Ketika seorang laki-laki membaca At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dengan bacaan demikian, kemudian apa? Dia membaca dengan mursalah. Artinya apa? Tidak memanjangkan al-fuqara. Yang kita tahu bahwa al-fuqara ini hukumnya apa? Ayo, al-fuqara dalam ilmu tajwid hukumnya apa ini? Halo? Apa?
Al-fuqara. Pada diam semua ini, Masya Allah pada tawadu sekali. Al-fuqara hukumnya apa? Mad apa? Mad badal? Bukan. Mad badal itu hamzahnya di depan. Apa ini? Mad muttasil atau wajib muttasil. Ada huruf mad setelahnya hamzah pada satu kata, al-fuqara'i. Maka di sini mad wajib muttasil berapa harokat? Berapa harokat? Ini saya jadi ngajar tahsin ini. Berapa harokat? 4 harokat. Torik syatibiyah itu 4 atau 5 harokat. Ya, anggap aja 4 harokat. Standarnya 4 harokat. Ya. Nah, harusnya dibaca panjang, tetapi laki-laki tersebut tidak membaca panjang. Cuman masalahnya Abdullah bin Mas'ud itu nggak ngoreksi begini. Salah itu, wajib muttasil itu 4 harokat. Nggak ada begitu bahasanya. Kenapa kok nggak ada? Mad wajib muttasil itu nggak dikenal di era sahabat, di era Nabi itu nggak ada. Ya nggak ada karena memang ilmu tajwid itu muncul nanti di abad keempat. Nah, uniknya komentarnya Abdullah bin Mas'ud apa? Ketika mendengarkan bacaan laki-laki ini, ma hakadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini artinya? Ini uslub bagus ini. Ma hakadza aqra'aniha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak begitu Nabi mengajarkannya kepadaku. Oh, lihat, Abdullah bin Mas'ud enggak terima apa yang dibacakan oleh seorang laki-laki ini. Walaupun salahnya cuma apa? Lil fuqara tidak ditunaikan dengan panjang yang semestinya. Kemudian laki-laki itu ya sontak ia mengomentari lagi, bertanya lagi, wa kaifa faqala, maka berkatalah laki-laki tersebut, kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman. Terus bagaimana Nabi mengajarkan kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud, ya kunyahnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud qala, ia membaca lalu ia menjawab, aqra'aniha, Nabi mengajarkannya kepadaku, haknya kembali ke tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, famaddal fuqara, maka dipanjangkanlah al fuqara, kata atau lafaz al fuqara. Oh, lihat apa jamaah yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Jadi bacaan Al-Qur'an itu tidak ada toleransi kalau kita salah. Sahabat aja Abdullah bin Mas'ud, muridnya Nabi, tidak terima kalau bacaan Al-Quran itu tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan hari ini kalau kita belajar sama guru kok disalahin mulu, itu pikniknya kurang jauh. Bukan masalah disalahin mulu, ya kalau memang salah berarti memang kita harus, nah itu dia. Kok bisa begitu bacanya? Bisa jadi guru kita itu begitulah dia dapat dari guru. Ini yang penting. Maka kenapa Abdullah bin Mas'ud begini bentuknya ketika dia mendengar bacaan laki-laki ini? Karena memang diajarkannya Nabi sesuai apa yang ia dapatkan tadi. Paham sampai sini? Cuman memang masalahnya tidak dengan istilah-istilah ilmu tajwid yang hari ini kalau kita pelajari itu, saya yakin semuanya bagi orang-orang yang mungkin udah nggak terlalu penting kaidah-kaidah tajwid, tapi dia lebih kepada esensi apa? Membacanya dengan baik dan benar, itu beda lagi. Nah, maka di sini tentu kita harus perhatikan. Dan ini salah satu riwayat, tapi ada yang lebih riwayat ini. Ketika membaca Al-Fuqara, kira-kira gimana Al-Fuqara? Coba ikutin saya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung aja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Silakan. 1, 2, 3. Innamas shadaqatu. Ayo, kenapa baca dia? Baca bareng-bareng. Ayo rame-rame. 1, 2, 3.
Gimana ngucapin sod? Innamas so. Gimana baca sod? Innamas so. As-so. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. 1, 2, 3. Nah, ini salah satu riwayatnya. Apa riwayat ini? Terkait lil fuqara dibaca kurang panjang kalau dengar riwayat ini. Dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada riwayat lain yang mana konteksnya sama. Wa amma hadis Abdullah bin Umar. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Ini saya dapatkan dari kisahnya Dr. Aiman Rushdie Suwaid ketika menjelaskan. Ada sebuah riwayat yang beliau jelaskan waktu itu di video itu, dan saya penasaran mencari. Alhamdulillah ketemu dalam kitabnya At-Tamhid fi Ma'rifati Tajwid Abul Ala Al-Hamadani ini. Apa itu? Terkait riwayat yang sama narasinya tapi beda. Ya, tapi ini dari Abdullah bin Umar. Nah, ketika ceritanya kurang lebih sama kayak tadi, dan ketika membaca lil fuqara'i wal masakin, apa di sini? Qara'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qara'taha. Aku membacanya sebagaimana Nabi mengajarkan kepadaku, kurang lebih begitulah. Fa akhadhaha alayya kama akhadtuka alaik. Kama akhadtuha alaik. Ya, itu tadi artinya, maka Nabi mengajarkan kepadaku apa? Aku mengajarkan kepadamu sebagaimana Nabi mengajarkan kepadaku. Nah, uniknya di sini. Wa faraghafahu. Tolong ini ingat-ingat. Ini penting menurut saya untuk dicatat. Wa fagharafahu. Ma ma'na fagharafahu para jamaah? Faghara ini bahasa klasik, jadul. Faghara itu artinya kalau cari di kamus adalah fataha. Apa artinya? Fataha. Ma ma'na fataha? Fataha, ma ma'na fataha? Membuka. Ma ma'na fahu? Ma ma'na fahu? Famun. Ma ma'na famun? Famun itu artinya mulut. Uniknya Abdullah bin Umar dalam riwayat yang lain pada kasus yang sama, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, Abdullah bin Umar menceritakan bahwa dia membuka mulut sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca lil fuqara itu dengan membuka mulut. Yang kita tahu maksudnya apa di sini? Fathah itu adalah membuka mulut. Bukan masalah fathahnya, tapi huruf tebalnya. Coba fuqara di situ. Mana huruf yang tebal? Qaf sama ra. Qaf huruf isti'la, ra juga sama. Walaupun dia bukan huruf isti'la, tapi dia kondisinya tafkhim. Makanya dalam kitab Juhdul Muqil, ya, Al-Imam Al-Mar'ashi atau bahkan Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam At-Tamhid fi Ma'rifati fi Ilmi Tajwid memasukkan ra ketika dia tafkhim seperti konsepnya huruf isti'la. Tahu huruf isti'la? Irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la fayartafi'u ma'ahu sawt. Itu makna isti'la. Jadi ketika kita mengucapkan hurufnya itu, pangkal lidah kita terangkat dan suara, sehingga gimana? Oh, itu namanya isti'la, tebal. Dan huruf isti'la ada 7. Kata Imam Ibnu Al-Jazari dalam Matan Jazariyah, wasab'u ulwin khussadatin kidh hasar. Ada 7. Sad, bod, ta, dha, ghain, qaf sama kha. Ada 7. Di sini qaf. Maka di sini uniknya, kebanyakan kita kalau ngucapin huruf tebal qaf gimana mulutnya? Ngonyong enggak? Fuqara. Iya enggak? Kelihatan enggak? Fuqara, ngonyong dia sampai ujung. Di sini ternyata dalam segi cara baca Al-Qur'an aja wa fagharafahu dengan membuka mulut. Maka di sini ternyata kita ada dalilnya
ketika mengucapkan huruf tebal, ketika berharokat fathah, ingetin yang tadi 7 tadi, jangan monyong. Kan kita biasanya bagaimana? So, do, to, zo, monyong semua. Paham sampai sini? Coba bisa nggak ikutin saya? Mulutnya dibuka. Coba. So, semua. Tebal tapi tebal. Ustadz, saya kalau nggak monyong nggak bisa tebal Ustadz. Sa, ya nggak? Tebal itu tafkhim yang kita kenal. Itu faktornya bukan eksternal, bukan mulut, tapi internal tadi, aqsal lisan dan as-saut yartafi' ilal hanakil a'la. Paham sampai sini? Coba ikutin lagi semua. Kita tasdidkanlah biar mantap. As-so. Kira-kira mulut kita kalau kita jagain pakai jari gini dalam kondisi yang sama. As-so. Jangan kedorong. Kalau kedorong berarti udah udah ketonjok gitu. Berarti monyong. Bisa nggak? As-so. Satu lagi yang ada titiknya. Abbo. Ini hurufnya bukan dal ditebelin, ado. Bukan dodol, tapi apa? Bo. Pakai bod, pakai sisi lidah. Ladrasu min apa? Wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Pakai sisi lidah, mau kiri boleh yang lebih mudah, mau kanan boleh atau dua-duanya. Tapi ingat, pakai sisi lidah. Coba abbo. Kalau pakai sisi lidah yang ditekan dengan dinding gigi geraham atau gigi geraham atas, maka yang ada kira-kira pipi kita kembung atau bagaimana? Ada kan orang ngucapin dod, pipinya kembung gitu, kayak ditiup gitu. Apalagi ujung lidahnya ditonjok ke pipi gini, aub gitu. Kira-kira gimana? Pakai sisi lidah. Abbo. Nah itu yang penting kita apa di sini? Fathah, buka. Jangan monyong. Abbo, abbo. Oke, ganti huruf. Sod, bod udah. Apa itu habis setelahnya? To. Nah, to juga sama, jangan atto. Gimana? Atto. Naam, to di mana makhrajnya to? To makhrajnya itu adalah ya min tarafil lisan ila dhahrihi ma'a ma yuhadihi min usulit thaniyatainil ulyayain. Ujung lidah ke arah punggungnya menempel dengan usulit thaniyatain. Usul, apa makna usul? Pangkal gigi seri bagian atas. Jadi to gimana? Naam, dibuka. Masya Allah Pak Abdul Qadir, bagus ya. Sekarang dho, al-dho. Jangan azzo. Itu laysa sahih. Laysa zo. Ini zo ini bahasa amiyahnya orang Arab. Hada azim. Orang Arab itu kalau ngomong dha dengan bahasa lahja amiyah, hada azim, azim, masya Allah. Laisa azim, tapi apa? Azim. Sama dengan dzal, tapi bedanya dha tafkhim. Ujung lidahnya mana? Keluar. Dia itu ujung lidah menempel dengan ujung dua gigi seri. Apa namanya? Taraful lisan ma'a ma yuhadihi min atrafit thaniyatainil ulyayain. Ujung lidah menempel dengan ujung dua gigi seri bagian atas. Coba lidahnya keluarkan sedikit. Allah. Gitu. Kalau nggak keluar nanti jadi zo. Ya, ini transliterasi Arab ke Indonesia kan jadi Z. Ya, Pak Yanis, apa itu? Zolim bahasa Arab, tapi kalau Indonesia apa jadi apa? Jadi Z, zolim. Awas. Pilih mana? Indonesia apa Arab? Kalau ngomong biasa itu nggak apa-apa. Bahasa Arab itu nggak masalah. Tapi kalau bahasa Al-Quran, kalamullah, tidak. Paham sampai ini? Bagi yang merasa mungkin pelafalannya belum tepat, ya maka mau nggak mau harus ngaji, belajar. Iya.
Oke, to sama dha sudah. Sampai jam berapa sih kita? 6.30 ya? Ya dikit lagi insyaallah. 19. Berarti berapa menit lagi tuh? Hah? 21. Baik. Selanjutnya apa? Sod, bod, to, dha sudah. Qaf. Huruf qaf. Di mana makhrajnya qaf? Mana qaf? Qaf makhrajnya di mana jamaah? Pangkal lidah. Masyaallah, barakallahu fi. Kata Imam Ibnu Al-Jazari apa dalam matan Jazariyah? Wal qafu aqsal lisani fauqu. Dan qaf itu makhrajnya dari aqsal lisan, pangkal tahu pangkal lidah? Ya, lidah bagian belakang nempel dengan langit-langit. Dan dia sifatnya kuat. Jangan bocor. Jangan apa? Ada orang baca qaf wa idz qala qa. Nah, ini lembek. Harusnya gimana? Gimana? Coba kita tasydidkan. Nah, begitu. Kalau ada lahajat orang-orang Yaman itu qaf jadi gha. Ghal. Nah, ini berarti mundur lagi ke belakang. Ini salah. Ya, tapi ini lahajat. Kembali kepada logat. Tapi qaf tetap di pangkal lidah. Setelah qaf apa? Ghain. Coba ghain gimana ghain? Gha. Nah, ini penting nih ghain. Kira-kira ghain itu sama nggak dengan G dalam bahasa Indonesia? Beda? Masya Allah. Bedanya di mana? Ayo, bedanya di mana? Bismillah. Gimana Pak? Masya Allah. Kalau ghain dari Masya Allah dari tenggorokan. Kalau qaf, kalau G, berarti kalau kita baca Al-Fatihah apa itu? Ghairil maghdubi atau ghairil maghdubi? Ini harus diperhatikan. Ghain Arab itu bukan G dalam bahasa Indonesia. Secara makhraj itu sudah bergeser jamaah. Secara apa? Secara makhraj dia sudah Kalau G itu kita bahasa Indonesia nasi goreng, ya enggak? Itu pakai G, ya enggak? Itu di pangkal, coba rasain aja. G, ag, itu ke pangkal lidah. Tapi kalau ghain Arab lebih dalam lagi. Di mana? Di adnal halqi, tenggorokan bagian atas. Jadi kalau kita ngucapin ghain itu jadi G, itu kurangnya apa? Kurang ke dalam, kurang mundur. Sehingga apa? Bukannya G, go. Awas. Ghairil maghdubi salah. Ghairil maghdubi. Coba ikutin saya semua. Yang G dulu, yang salah dulu. Ghairil maghdubi, silakan. Nah, ini lancar insyaallah semua. Ya. Coba sekarang ghain. Ghairil maghdubi. Awas, bod. Awas, saya terlewat. Ghairil maghdubi. Maknya tipis, saya sama maghdu. Gimana? Masya Allah Pak Abdul Qadir, jamil. Jelas sampai sini? Jadi kalau bilang nasi goreng pakai Arab gimana? Nasi goreng, ya pakai ghain. Mantap lah pokoknya ya. Paham sampai sini? Pagi-pagi sarapan nasi goreng. Khair lah insyaallah ya. Shad, dha, ta, dha, ghain udah. Qaf udah. Udah semua? Apalagi yang belum? Kha. Nah, kha. Satu lagi kha. Nah, kita nih ini sebenarnya lagi viral ini. Kha nih. Kira-kira kha yang kita pelajari hari ini biasanya apa coba? Ada ngoroknya kan? Kha, gitu kan? Itu konsepnya sama-sama ghain. Ingetin. Tanda apa ini? Baik, khair insyaallah. Masih lanjut dikit lagi ya. Baik, biar pahalanya bareng-bareng kita insyaallah ya. Kha, huruf kha. Kha itu sama konsepnya sama ghain.
Kalau kita ngucapin kho agak maju ke depan, jadi banyak ngoroknya itu di pangkal lidah. Kho ini ke depan. Padahal kho Arab yang benar itu mundur lagi ke belakang. Kho. Jadi kalau dia sukun nggak begini, salah. Tapi apa? Nggak ada bunyi ngorok yang berlebihan. Namanya di istilah Arab itu apa yang ngorok itu? Syakhir. Apa? Syakhir. Pakai shin, pakai kho, pakai ya, ro. Syakhir. Itu istilah apa? Itu. Tapi itu salah. Yang benar apa? Khalidun. Gimana bacanya? Khalaqa. Nah, kira-kira baca khalaqa gimana baca khalaqa? Maju mundur nggak bibirnya? Kholaqo, ya nggak? Harusnya apa ini fathah semua? Kholaqo. Nah, dan lain-lain. Ini kembali kepada tadi talaqi itu, maka pentingnya kita harus talaqi. Nah, yang begini-begini tentu kita dapatkan dari guru, dari lisan-lisan guru-guru yang mutkin. Maka terakhir sebelum saya sudahi, maka bagaimana cara bertalaki yang benar itu di sini para ulama di sini disebutkan litalaqil Quran 'alal masyayikh thalathi turuq. Membaca Al-Qur'an atau ya enggak apa-apa dia jadi mubtada muakhar. Litalaqil Quran, bertalaki Al-Qur'an ya, itu terhadap di depan guru ada 3 cara. Cara yang pertama awalan, nah ini yang utama ya, ayyasma'at talibu minasyaikhi al-qira'ata thumma yaqra'u ala thumma, di sini ada thumma yaqra'a ala syaikhi kama sami'a minhu. Apa artinya? Yang namanya kita talaki, metode yang pertama, cara yang pertama adalah ayyasma'at talibu minasyaikhil qira'ata. Seorang murid mendengarkan terlebih dahulu bacaan gurunya. Nah, ini metode yang pertama. Dulu Nabi ketika mengajarkan sahabat dengerin bacaannya Nabi dulu. Begitupun ketika Nabi belajar kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan dulu, Nabi mendengar. Terus apa? Tsumma yaqra'a 'ala syaikhi kama sami'a minhu. Habis itu si murid baru membaca sebagaimana yang ia habis dengerin gurunya. Jelas sampai sini? Nah, wa hadhihi afdalu tariqatin litalaqil Qur'an. Nah, di sini disebutkan ini adalah metode terbaik, terafdol dalam talaqi Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna taliba yajma'u fiha bainas sama'i minasyaikhi wal ardi alaih. Karena seorang murid itu bisa mengumpulkan, menghimpun, mengakumulasi antara pendengaran dan bacaan. Yang disebut apa kalau kita setoran ke guru? Ard namanya. Nah, cara yang kedua ini apa, berbeda atau sama? Ayyaqra'a 'ala syaikhi faqat. Nah, seorang murid cuma baca doang di depan guru. Kalau yang tadi pertama apa? Guru dulu. Jadi murid dengerin bacaan guru dulu. Kalau ini enggak dengerin dulu, tapi murid langsung baca. Kayak misalkan ada jamaah pengen setoran ke imam. Ustadz, saya mau baca Ustadz, tolong dengerin. Nah, ini cara talaki yang kedua. Ya enggak? Nah, terus apa kalau misalkan murid tinggal baca doang? Wa huwa ma yusamma bil ard, itu namanya ard, walaupun sebenarnya lebih ke setoran ya. Wa yusahhihu lahu syaikhu fi ma yaqa'u fihi min akhta'in. Setelah itu ketika murid tinggal baca doang di depan guru dan gurunya tinggal mengoreksi bacaan murid tersebut. Ini cara yang kedua. Kayaknya ini paling banyak dipraktekkan. Ya enggak? Ustadz, saya mau baca, dengerin Ustadz, koreksi Ustadz. Nah, ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah ayyasma'al qira'ata minasyaikhi duna ayya'ridu alaihi. Murid itu hanya mendengar bacaan gurunya tanpa membaca. Ini semuanya sebenarnya proses pengambilan sanad.
Kalau yang terakhir namanya sanatnya itu namanya simai. Sanat apa? Sanat simai. Misalkan nih ada kajian di Masjid Al-Husna, Asmaul Husna. Kitab misalkan Sahih Bukhari. Itu kan misalkan mau dikasih ijazah sanat. Itu kira-kira yang lain pada dengerin doang nggak? Habis itu dikasih sanat kan? Nah, itu namanya yang ketiga ini. Cukup mendengarkan dari guru tanpa membaca. Tapi kalau untuk belajar Al-Quran, maka pakai cara yang pertama, apa itu? Mendengarkan dari guru dulu, baru nanti muridnya ngikutin atau membaca setelah mendengarkan tadi sesuai. Dan yang kedua adalah boleh tinggal baca, lalu tinggal dikoreksi. Adapun yang pertama tetap juga dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pertanyaan kira-kira atau langsung? Masya Allah. Baik, barakallah. Ada yang bertanya kira-kira? Silakan. Kenapa baru ada mic? Harusnya tadi khairlah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Renda bukan? Bukan ya? Iya. Oh, saya agak burem, tapi Masya Allah kenal insyaallah. Pas lihat itu Bapak Yuka nih. Nah, Masya Allah, silakan. Ya. Terkait dengan membaca Al-Quran itu tadi sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu tidak boleh dan tidak ada toleransi untuk salah. Ya. Saya pernah ikut training untuk membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Sanad. Masya Allah. Dan ya saat itu saya juga disampaikan talaki sama gurunya. Tapi sekarang saya suka dengar dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat. Kadang-kadang kalau kita sholat, kita mendengar ucapan atau bacaan yang ada yang beriman tapi ininya dipanjang-panjangkan agar iramanya kelihatan indah. Masya Allah. Tapi ya masa tidak tidak menilai benar atau salahnya. Baik. Hanya untuk pengetahuan saja. Tapi saat kita akan mencari guru untuk talaki, nah kadang-kadang saya mendengar imam lagi sholat bacanya begini, yang ini begitu. Nah, mana kita pilih di antara kedua imam itu yang bacanya berbeda, yang terbaik untuk menjadikan guru bertalaki dan belajar Al-Quran. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fi wafaqakumullah. Baik, pertanyaan waqi'iyah ini, pertanyaan yang memang ya ada di tengah-tengah kita. Terkait ini, insya Allah sebenarnya saya yakin para jamaah juga sudah tahulah jawabannya. Bahwa yang harus kita fahami secara prinsip, membaca Al-Quran itu dengan irama hukumnya adalah sunnah. Dengan memperbagus suara, ya kan, bacaan itu hukumnya sunnah. Berarti kalau orang yang nggak bagus bacaannya nggak sunnah dong, ya kan? Ya intinya adalah walaupun suara kita fales biasa, tapi ketika kita memperbagus, berusaha memaksimalkan bacaan, maka insya Allah kita telah mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Cuman masalahnya hari ini, masya Allah, irama-irama itu begitu sangat bervariasi. Nah, tentu masalah ini bukan hanya hari ini, Pak Haji, bukan hanya hari ini yang dibahas, tapi sudah jauh dulu di abad kelima itu sudah disinggung, ada namanya al-qira'atu al-manhiyatu anha. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran yang dilarang, diantaranya adalah terlalu mengiramakan seperti irama nyanyian. Ini nggak boleh, istilahnya tatrib. Ini nggak boleh. Maka irama tentu ini sunnah, maksudnya memperbagus suara bacaan itu sunnah, cuman harus tetap dalam batasan kaidah yang baik dan benar. Maka di sini yang harus kita fahami adalah membaca Al-Quran itu bukan mengikuti irama, tapi irama yang mengikuti bacaan. Paham gak maksud saya? Apa tadi? Membaca Al-Quran itu bukan mengikuti irama, tapi iramalah yang mengikuti baca. Irama itu maksudnya apa sih? Modulasi suara, perubahan suara, ada intonasi, bukan hanya memperbagus kayak apa sih?
cengkok-cengkokan yang begitu Masya Allah, itu semuanya dalam batasan-batasan sewajarnya itu boleh. Tapi kalau terlalu berlebihan dan lain sebagainya, makanya di sini para ulama tajwid ada yang memang melarang Pak Haji. Nah, untuk masalah mensikapi seorang imam begini dan begitu, tentu kalau kita tahu basic ilmu tajwid, maka tentu kita pilih orang yang bacaan Al-Qur'annya dengan tajwid yang baik dan benar. Walaupun mungkin secara suaranya biasa-biasa aja. Paham sampai sini? Saya guru saya dari Syam, dari Suriah, itu kalau baca Quran itu Masya Allah flat, datar gitu, nggak enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kan kalau jadi imam, kalau buat Ramadan ya enggak? Tapi begitulah. Tapi bukan berarti kita baca dengan demikian. Kalau kita jadi imam, tentu kita ingin jamaah kita itu betah. Dan bahkan ketika nadanya itu membuat para jamaah yang mungkin enggak paham bahasa Arab dengan nada yang Masya Allah menyentuh hati, insya Allah itu membuat jamaah menjadi khusyuk, maka memperbagus dan itu boleh. Tapi tadi jangan meninggalkan tajwid. Makanya artinya apa? Mohon maaf, jika seorang hanya fokus ke iramanya bukan kualitas bacaannya, maka tentu ini tidak dianjurkan. Insya Allah Masjid Asmaul Husna punya klasifikasi untuk menentukan seorang imam. Tidak hanya yang suaranya bagus Masya Allah, tapi juga yang basic ilmu tajwidnya yang baik dan benar. Demikian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.